Manggale net pe au tokteng do Jesus napuna au. Gusti Yesus tresna kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Salam GKI. Hai kids. Adik-adik, kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita mau katakan bahwa dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, Yesus selalu ada bagi kita. Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang kita masih miliki. Ayo, mari adik-adik, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan Yesus baik buat kita. Oke, mari kita nyanyikan sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita angkat lagu ini, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Oke adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Karena itu kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Terlebih kepada papa dan mama. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepada mama dan papa. Kita sama-sama angkat lagu pujian yang berkata BAIK baik. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. BAIK baik. Sekali lagi, BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik, BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. BAIK baik. Sekarang kita mau katakan, kita mau taat pada Tuhan dan kepada mama dan papa. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. Taat, taat. Dengar-dengaran dan kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. Taat, taat. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau bersatu dalam doa. Gimana sikap berdoa yang baik? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan yang kami masih miliki. Kami bersyukur Tuhan dan kami tetap memuji nama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Karena itu Tuhan berkati kami sehingga pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kekuatan yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus baik nggak buat kita?
sangat baik. Tuhan Yesus juga sangat hebat bagi kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Kuat-kuat yang terkuat. Hebat-hebat yang terhebat. Besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus kita. Kita nyanyikan sama-sama. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Sekali lagi, tiada tandingannya. Baik adik-adik, kita mau menaikkan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Silakan persiapkan persembahannya. Kita mau sambil angkat pujian yang berkata, Aku bawa dan berikan persembahanku. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian yang berkata, Firman Tuhan ku dengar.
dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Terima kasih, silahkan dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam GKI, hai kids. Shalom semua, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi kami lagi pada hari ini boleh mengikuti ibadah secara online. Pada hari ini kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh bersuka cita bersama kalau Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, pernah bermain labirin? Ya mungkin ada dari antara adik-adik yang sudah pernah bermain labirin. Bu Eli juga sudah pernah ya. Atau mungkin juga ada adik-adik yang belum pernah bermain labirin. Gak tahu labirin itu kayak apa. Ya, labirin itu adalah tempat yang dibuat khusus berliku-liku. Ya, berliku-liku. Sehingga pada saat kita ada di dalamnya, kita akan kesulitan untuk mencari jalan keluar. Nah, ada contohnya permainan labirin seperti ini. Nah, adik-adik, gampang-gampang susah ya permainan labirin ini. Permainan labirin ini dibutuhkan konsentrasi dan pikiran kita untuk menentukan arah. Nah, sama dengan pertolongan Tuhan kepada kita adik-adik. Pertolongan Tuhan kepada kita diberikan dengan membutuhkan pikiran kita. Untuk kita bisa mengambil tindakan untuk jalan keluar dari masalah kita. Kerajaan Israel dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Ada yang bersahabat, ada pula yang mau berperang melawannya. Mengapa demikian? Ya, karena negara Israel adalah negara yang diberkati Tuhan. Ternak mereka melimpah. Dan ladang mereka subur, sehingga banyak negara yang mengingini tanah Israel. Negara yang lemah hanya bisa bersahabat dengan kerajaan Israel. Tapi sedangkan negara yang kuat pasukannya berusaha untuk berperang mengalahkannya. Nah, firman Tuhan hari ini dengan tema pelayan yang melihat pasukan Allah. Diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23.
Demikian firman Tuhan. Suatu hari Raja negeri Aram berperang melawan kerajaan Israel. Ia berunding dengan pasukannya agar mereka mengalahkan daerah-daerah tertentu di Israel. Satu pasukan menyerang daerah itu dan pasukan lainnya menyerang daerah ini. Begitulah rencana Raja Aram. Rupanya rencana Raja Aram diberitahukan Allah kepada Nabi Elisa. Nabi memberitahukan kembali kepada Raja Israel agar ia memperingati rakyatnya untuk tidak lewat atau lalu lalang di daerah ini dan daerah itu. Karena pasukan Aram akan menyerang mereka kalau mereka melewati daerah itu. Raja segera menyampaikan berita itu, sehingga tidak ada seorang Israel pun yang datang ke tempat yang ada pasukan Raja Aram. Sekali, dua kali, pasukan Aram bingung. Kok gak ada orang Israel yang lewat ya? Raja Aram mengetahui hal itu dan menjadi marah. Ia berpikir, jangan-jangan ada seorang dari pasukanku yang berkhianat dan memberitahukan rencanaku kepada Raja Israel. Lalu raja menanyakan itu kepada pasukannya. Tapi pasukannya membantah. Tidak Raja, bukan begitu. Ini adalah ulahnya Elisa, Tuanku Raja. Pasti dia yang memberitahukan rencana kita. Bela para pasukannya. Raja Aram segera bertindak. Tangkap orang itu. Maka sejumlah tentara pasukan pergi ke Dotan, tempat di mana Nabi Elisa tinggal. Mereka menaiki kereta perang berkuda mengepung kota Dotan. Pada pagi-pagi sekali, pelayan Nabi Elisa keluar rumah untuk mulai bekerja. Ia melihat dari kejauhan tentara dengan kereta kuda yang sedang mengawasi di sekeliling rumah mereka. Celaka Tuan, celaka. Ada pasukan tentara mengawasi kita. Nabi Elisa sangat percaya kepada Allah Yehova. Ia yakin Tuhan akan melindungi mereka. Nabi juga mau pelayannya mempercayai Allah yang melindungi mereka. Ia menenangkan pelayannya dan segera berdoa, mohon Tuhan membukakan mata pelayannya untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Elisa. Nabi menyuruh pelayannya keluar untuk melihat kembali. Sekali lagi pelayannya melihat keluar. Ia masih melihat tentara dengan kereta kudanya mengawasi mereka. Tetapi sekarang ia melihat juga pasukan kereta api berkuda yang mengelilingi lingkungan rumah mereka. Pasukan malaikat Tuhan sedang melindungi dan menjaga mereka. Luar biasa. Dengan hikmat Tuhan, Nabi Elisa berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Tuhan, butakan mata pasukan Aram itu. Tuhan mengabulkan lagi permohonan Elisa. Semua pasukan berkuda Raja Aram itu buta matanya. Lalu apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Ia berjalan ke tengah pasukan Aram dan berteriak seolah membimbing mereka untuk menemukan rumah Elisa dalam kebutaannya. Teriak Nabi, Ayo, ikut aku, ikut aku. Aku akan bawa kalian ke rumah orang yang kalian cari. Pasukan Aram yang buta itu berpikir bahwa suara itu pasti suara anggota pasukan yang tidak buta matanya. Mereka berjalan perlahan mengikuti suara Nabi. Adik-adik, rupanya pasukan buta itu dibawa Nabi Elisa ke kota Samaria yang adalah merupakan ibu kota kerajaan Israel. Tempat di mana raja dan pasukan tentara besar bangsa Israel ada. Elisa membawa pasukan Aram ke sarang pimpinan musuhnya. Elisa lalu meminta Tuhan mencelikan kembali mata pasukan Aram yang buta itu.
dan Tuhan mengabulkannya. Maka celiklah mata mereka. Mereka terheran-heran, dikelilingi oleh pasukan Israel yang banyak. Melihat itu, Raja Israel meminta izin kepada Elisa untuk membunuh mereka semua. Tapi jawab Elisa, Jangan. Masa kamu mau membunuh orang yang sudah kalah? Lakukanlah mereka dengan baik, biar mereka tahu bahwa kita tidak sejahat yang mereka pikir. Maka pasukan Aram itu dijamu dengan makanan yang enak. Mereka diperlakukan seperti tamu kerajaan. Setelah jamuan makan, mereka pulang kembali ke negeri mereka dengan malu. Maksud hati mau menghabisi orang Israel, tetapi justru orang Israel menyambut mereka dengan baik dan memperlakukan mereka seperti tamu istimewa. Adik-adik, bijaksana sekali bukan cara Nabi menghadapi musuh. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi perlakukan musuh dengan baik seperti Tuhan sudah baik memperlakukan kita. Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana agar kita dapat menemukan jalan keluar dari kesulitan. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kita ulangi, ini menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah pasti akan melindungi kita dari rencana orang jahat, karena Allah akan memberikan kepandaian kepada kita untuk menghadapinya. Allah memampukan kita dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghadapi masalah yang ada di depan kita. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Dan jangan lupa menghafal ayat hafalan dari Mazmur 46 ayat 2 ya adik-adik. Mari kita akan menutup di dalam doa ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online, tapi kami boleh mengikutinya dengan penuh sukacita. Bahwa kami sudah memuji Tuhan, bahwa kami sudah belajar firman Tuhan, agar kami boleh mengingat firman Tuhan. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini kepadamu. Tuhan yang akan memimpin kami, membimbing kami di dalam kami sekolah, di dalam kami melakukan semua kegiatan kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Inilah Bapa doa kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selesai sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati adik-adik. Sampai jumpa.